Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Agus Nur Komarudin. Nah, tidak lupa kami mendoakan doa dan salam semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sehingga dapat sukses dan lancar menjalani aktivitas sehari-hari begitu ya. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, kali ini kita akan melanjutkan praktikum kita, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat tombol simpan beserta codingnya, kemudian tombol cancel atau tombol batal, dilanjutkan dengan tombol keluar aplikasi atau tombol exit. Nah, tugas kita hari ini, kita akan mencoba untuk membuat kode program untuk menampilkan data yang bisa ditampilkan di tabel ini, atau namanya adalah JTabel 1 ya. Karena apa? Karena kemarin kita setelah nyimpan data itu baru bisa nyimpan ke database ya, baru bisa kita akses melalui ini database, buka databasenya baru muncul. Nah, tugas kita hari ini, kita ingin menampilkan data yang sudah tersimpan di database ini ke bagian tabel netbin tadi, atau Java netbin ini. Dilanjutkan nanti insya Allah di tutorial ini juga kita coba untuk mencari data ya. Oke, kita sudah siapkan untuk teman-teman semuanya coding program untuk coding program untuk tampil data dan tombol cari data, sehingga mempercepat dari praktikum kita ya. Dan nanti bisa teman-teman unduh melalui link deskripsi pada video ini. Mudah-mudahan bisa diunduh dan bisa diikuti tutorial ini dengan cepat begitu teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai yang pertama. Bismillah, kita pindah dari bagian desain ke sisi kode atau sebagian sisi source-nya. Nah, teman-teman, untuk membuat kode program untuk tampil data tadi, maka teman-teman bisa meletakkan kursornya atau yang bagian kedip-kedip ini ke bagian lain yang di luar dari kurung kurawal ya. Pastikan di luar dari kurung kurawal yang ini, jadi yang free seperti ini. Kebetulan saya ingin meletakkannya di line 331. Kalau perlu kita enter sekitar 2 kali gitu ya. Oke, di luar yang seperti ini yang kosong, kita siapkan kode program untuk tampil data. Nah, sebelumnya udah kita bikinkan teman-teman semuanya. Ini tampil data sampai ke bagian bawah. Nah, jadi ini sampai ke bawah, kita copy, kemudian kita pindahkan ke sini dan kita paste. Nah, pastikan teman-teman sebelum lanjut ini tidak ada lampu merahnya ya, atau lampu kuningnya, sehingga teman-teman bisa mudah untuk mengikutinya. Oke, tugas kita berikutnya kita jelaskan pada teman-teman. Nah, kita ingin menampilkan dalam tabel tadi, JTabel 1 tadi itu, data yang sesuai dengan kolom pada basis datanya. Kita lihat basis datanya teman-teman. Nah, ini pertama kita ingin nampilkan NIM, kolom NIM. Oke, kita buat dulu, ini adalah bagian judul ya, bukan bagian judul, bagian atas atau bagian kolom atas atau baris atasnya ya. Biasanya di tabel itu ada judul kolomnya gitu ya, judul kolomnya NIM, kemudian kita lihat lagi ada nama, kemudian gender, tempat, tempat lahir, TGL lahir, alamat, kemudian nomor HP. Oke. Kemudian tugas berikutnya kita hubungkan ke koneksi dan kita ambil select dari SQL-nya adalah tabel mahasiswa. Dan seterusnya, kalau result set berarti ketemu datanya, maka diulang gitu ya, di looping sebanyak data yang ditemukan itu. Makanya di sini pakai while, buka kurung kurawal sampai tutup kurung kurawal. Kalau ketemu terus next begitu. Ulangi selama ketemu datanya begitu kurang lebih. Kemudian kita tampilkan rs getString, ini tabel data pada kolom 1, kemudian kolom 2 dan seterusnya sampai kolom 7. Kemudian JTabel 1, ini nama dari tabelnya tadi yang ada di bagian sisi desain tadi, namanya JTabel. Kita klik dulu JTabel 1, oke. Kemudian set modelnya kita pilih yang tabel ini tadi, metro gitu ya. Kalau tidak ketemu datanya, maka buat
exceptionnya error begitu. Nah, ini kita buat di bagian luar tadi. Oke. Selanjutnya kita ingin ketika nanti di load pertama, artinya ketika di klik jalan start dari programnya, datanya langsung muncul gitu ya. Datanya langsung muncul, maka teman-teman jangan lupa bikin ketika ketika program dijalankan pertama kali begitu, sehingga tampil datanya langsung begitu ya. Maka tugas teman-teman di sini menambahkan di bawah dari init komponen itu, tambahkan dengan tampil ketik kontrol spasi begitu, tampil data. Oke, sekali lagi saya ulang. Kalau untuk panduannya, nanti kode program supaya nggak capek-capek ngetik panjang begitu, salah pula gitu ya. Supaya betul, maka kita bikin aja tampil, kita tekan kontrol spasi. Nah, dia secara otomatis akan memberikan panduan kepada kita. Nah, ini yang pertama, ketika formnya dijalankan langsung tampil nanti. Nah, tugas berikutnya, kemarin tombol simpan. Nah, ini dia. Tombol simpan itu ingin kita ketika diklik tombol berhasil menyimpan begitu, setelah itu muncul datanya langsung. Maka tugas kita aktifkan yang kemarin masih kita buat garing-garing 2 kali ini, kita aktifkan lagi. Jadi ketika data berhasil disimpan, maka nanti tampil datanya begitu di dalam tabelnya. Oke, kita save dulu. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke ke testing program, kita coba langsung, mumpung masih di bagian sisi ini, sebelum testing, kita lanjutkan dengan tombol pencarian, ya, tombol pencarian data. Tapi sebelum itu, teman-teman pastikan bahwa ini text fill atau textbook ya, text fill ya, text fill. Text fill ini pastikan nama variabelnya adalah cari. Cari ya. Oke, sedangkan untuk tombol ini, tombol cari data ini, namanya adalah button cari gitu. Button artinya tombol cari. Oke. Nah, di tugas kita berikutnya, kita double klik tombol cari data ini. Akan masih kosong seperti ini ya. Oke, kita buat judulnya misalkan di sini cari data begitu. Oke. Isinya apa? Nah, isinya adalah kode berikut yang juga sudah kita berikan pada teman-teman. Oke, sekali lagi nanti download di bagian deskripsi ya, teman-teman. Kita copy yang ini. Copy begitu. Copy biasa, nggak pakai gula. Kemudian paste. Nah, di sini dia. Kita jelaskan pada teman-teman semuanya. Kita buat try, kemudian kita koneksikan ke koneksi DB-nya. Selanjutnya string SQL-nya kita ambil, ambil data, artinya kalau ambil bintang from ini, select bintang from ini berarti ambil keseluruhan data from tabel mahasiswa atau tabel MHS, yang mana datanya adalah NIM-nya itu sesuai dengan yang bagian cari tadi, yang kita ketikkan di bagian cari ini. Berarti pencariannya di sini berdasarkan NIM. Pak, boleh nggak Pak kita ganti umpamanya kita selain NIM mau pencariannya berdasarkan nama begitu ya. Ya sudah, berarti kalau mau mencari berdasarkan nama, teman-teman gampang, kasih aja logika OR gitu ya. Jadi di sini tambahkan dengan OR gitu. Yang akan kita cari dari ini tabel di database tadi kolomnya nama begitu ya. Oke, nama kita ketik begitu, nama sama dengan sama dengan yang ini. Kita tinggal tarik, copy, kita paste di sini. Jadi berdasarkan cari, namanya sama dengan itu. Oke, kemudian kita berarti kalau di sini kuncinya ada 2, kalau ndak NIM, kalau ndak nama, ya. Oke, kemudian Java SQL prepare statement. Oke, kalau ketemu nanti text field name diisi dengan kolom pada database kolom 1 yaitu NIM. Kemudian text field nama diisi dengan kolom yang kedua, gender diisi dengan ketiga, tempat diisi dengan data yang keempat, TGL diisi dengan data yang kelima, kemudian alamat diisi dengan 6 sampai seterusnya sampai 7. Nah, berikutnya
saya perkecil lagi sampai HP, kemudian di option pane. Nah ini dia yang penting sekali, data. Oh, kita tidak pakai nomor polisi, data. Nah, gitu aja lah ya, data atau data MHS yang Anda cari itu ditemukan. Selanjutnya opsi Anda apa, mau edit, apakah Anda ingin mengedit atau menghapus gitu ya. Oke, setelah itu kita lanjutkan. Kalau tidak ketemu nanti berarti buat exception errornya, kemudian request fokusnya ke tombol ke text field cari tadi. Kalau tugas kita berikutnya sebenarnya ini teman-teman, setelah datanya ditemukan, apakah kita mau mengedit atau menghapus. Oke, sampai di sini kita save dulu, Ctrl S, kemudian kita jalankan teman-teman ya. Kita jalankan bisa dari sini atau bisa dari atas, itu terserah teman-teman semuanya. Kita coba yang ini yang 6A yang udah pakai strip kemarin ya, sorry. Kita jalankan dulu teman-teman. Bismillah, mudah-mudahan jinnya nggak ikut kalau baca bismillah. Oke, di sini udah tampil ketika kita load pertama. Nah, kita ingin coba testing menambahkan data lagi. Karena apa? Karena tadi ketika datanya berhasil disimpan nanti otomatis masuk ke sini ya. Kita coba lagi. 1 2 3 sudah, 1 2 4 coba. Namanya misalkan Ando. PDG misalkan. Oke. Tanggal lahirnya misal kemarin gitu ya. Tanggal 1 April 2021. Alamatnya misalkan di Kabupaten Agam misal. Nomor HP-nya 08 sekian gitu ya. Oke, kemudian kita simpan. Data berhasil disimpan katanya. Data berhasil disimpan. Oke, ketika kita klik OK nanti nambah enggak di sini. Oke, nambah di sini teman-teman. Selanjutnya kita clear semuanya. Oke, clear semuanya. Kemudian kita cari datanya. Kita bisa mencari tadi berdasarkan name atau berdasarkan nama. Misal kita cari name-nya 123. Cari data MHS 123 ditemukan. Apakah Anda ingin edit atau menghapus? Oke. Kemudian saya cari di sini misalkan namanya saya nggak tahu name-nya ya. Namanya misalkan Ando misalnya. Ando. Kita cari. Oke. Data mahasiswa Ando ditemukan. Apakah ingin mencari atau mengedit atau menghapus? Oke. Nah, jadi teman-teman semuanya kita sudah berhasil membuat sampai tombol cari data. Oh ya, ini teman-teman saya lupa bahwa kita kemarin kan menggunakan kalender ya, dan di kalender itu ada apa namanya itu, ada kode untuk ini yang sebenarnya di sini mungkin nggak tampil, tapi ketika kita drag and drop kita drag ke sini dia ditunjukkan tanggal lahirnya sekian gitu ya. Dan ini ketika kita pindahkan ke sini sesuai dengan yang ada di sini. Untuk ke depan ini barangkali bisa kita perbaiki lagi teman-teman. Namun perlu diketahui nanti ketika edit data ini mesti mesti diisi lagi gitu ya tanggalnya untuk sementara ini. Karena apa? Karena ketika kita upload ke sini dia sebenarnya sudah ditunjukkan tanggal lahirnya. Namun dia nggak tampil di sini gitu. Karena apa? Karena kita pakai JDate user. Ya, jadi ke depan teman-teman diharapkan ketika nanti ingin edit data atau klik tombol edit, maka di sini mesti diisi dulu supaya apa? Supaya tidak nol begitu. Nah, tidak nol. Jadi tidak tampil di sini secara otomatis. Ya, teman-teman bisa dilihat lagi bahwa dia ditunjukkan tanggal lahirnya sekian begitu. Mesti diingat-ingat. Ada setengah manual ya nanti teman-teman, khusus untuk tombol edit aja. Kalau untuk tombol hapus nanti ya hapus berdasarkan name yang atau berdasarkan data yang dicari ini gitu. Nah, untuk edit sama hapus insya Allah kita lanjutkan di tutorial berikutnya teman-teman. Sampai di sini dulu. Insya Allah mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi teman-teman yang belajar Java di pada kesempatan kali ini. Demikian dulu teman-teman. Terima kasih. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, kemudian like dan share untuk teman-teman semuanya agar makin bermanfaat. Terutama harap dikomentari sehingga saya tahu apa yang teman-teman butuhkan gitu ya. Kalau kurang jelas dari pembahasan ini, teman-teman bisa klik di bagian kolom komentar, ketik saja komentarnya, insya Allah akan kita berikan penjelasannya di sana.
Demikian teman-teman. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.